Bukan begitu, Rasti. Kamu harus paham bagaimana posisi Mami. Semua Mami lakukan demi kebahagiaanmu. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Suarna Lokaya. Kali ini kita akan melanjutkan membacakan kisah dari penulis RD Lestari yang berjudul Terjebak Dalam Tubuh Vanya. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Suarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Thank you, Titan. Gadis berkulit sawo matang itu berucap seraya menjejakkan kaki berukuran 39 itu ke tanah yang ditumbuhi rumput Manila di halaman rumahnya. Rambutnya hitam, tergerai tertiup angin, hingga memancarkan kilau yang membuat Titan menghembus nafas perlahan, memuja keindahannya. Cukup lama dia terdiam karena pesonanya, hingga sebuah sapaan dari si pemilik suara membuatnya tersadar. Tergagap karena malu memuja teman kecilnya itu. Namun entah mengapa ia merasa hari ini ada yang berbeda dari sosok gadis yang beberapa waktu ini mulai mempermainkan hatinya. Ia tak lagi lemah, teledor, dan cerewet seperti beberapa hari ini. Sikapnya kembali normal seperti biasa, ulet, lincah, smart, dan juga periang. "Hei, kenapa melamun?" tanya gadis itu, sengaja melambaikan tangan kanannya tepat di wajah teman kecilnya itu. Lelaki itu hanya menggeleng, sembari mengulas senyum yang tipis, hingga membentuk lengkungan di kedua sudut pipinya. "Bagaimana keadaanmu setelah sempat pingsan kemarin? Apa tubuhmu ada yang luka?" Titan mencoba menelisik setiap sudut tubuh dari Vanya. Tangannya mencengkram bahu gadis di hadapannya dan memutar tubuh mungil itu. "Hei, apa-apaan sih? Aku baik-baik saja, Titan." Vanya menepis tangan pria di hadapannya. Matanya melotot, sedang kedua tangannya berpangku pada pinggang. Ia tak suka melihat temannya yang semena-mena pada tubuhnya. Berkali-kali pula Titan menyentuh tangannya, seolah sedang mencari sesuatu. "Aku hanya khawatir padamu, Nya. Tempo hari saat kamu jatuh, aku sadar jika sikapku padamu sangat keterlaluan. Maafnya, aku kira kamu sudah terbiasa naik ke kandang ayam. Dan aku minta maaf karena tak mengecek tangga kayu yang lapuk hingga kamu terjatuh. Aku hanya ingin melihat kamu baik-baik saja, karena sepertinya kamu terhempas cukup kuat," paparnya dengan wajah yang tertunduk. Darah gadis manis itu berdesir. Ia lalu menekan dadanya yang terasa sesak, seperti ada bertonton bongkahan batu yang menimpanya. Jatuh. Rasti terjatuh dari kandang ayam milik Titan.
Fanya menghirup udara perlahan hingga paru-parunya terasa penuh, kemudian menghembuskan dengan kasar, berusaha menormalkan detak jantungnya yang mulai tak beraturan. Memikirkan berapa berat perjuangan Rasti selama menjadi dirinya. Ya, gadis manja seperti Rasti pasti tak pernah naik tangga dari kayu, dan masuk ke tempat kotor juga bau, seperti peternakan ayam yang Titan punya. Fanya yakin Rasti pasti amat tersiksa, dan dia bisa membayangkan bagaimana ekspresi dan tingkah pola gadis kaya itu saat masuk ke sana. "Aku tak merasakan apa-apa, Titan. Sekarang pulanglah." Fanya menepuk bahu sahabatnya itu dan melangkah menjauh. Pemuda itu mengangguk, tapi matanya terus memperhatikan langkah Fanya yang sepertinya memang baik-baik saja. Ia pun akhirnya memutar motornya dan melaju cukup kencang meninggalkan halaman rumah gadis yang saat ini mulai merenggut hatinya. Bersyukur karena gadis itu baik-baik saja. Untung Titan tak curiga. Bisa-bisanya gadis sombong itu memperlakukan tubuhku begini. Fanya dengan susah payah mengangkat satu kakinya yang terasa pegal. Matanya menoleh pada jam dinding yang menunjukkan pukul 2 siang. Sembari memijit kakinya yang bukan cuma terasa pegal, tapi sedikit memar, gadis itu memutar otaknya. Ia kemudian bangkit dan melangkah menuju dapur, membuka kulkas yang sudah ada karatan di beberapa sisinya. Pintunya pun sudah mulai goyang, pertanda kulkas usang itu sudah harus diganti. Beruntung dinginnya masih stabil. Gadis itu mendesah melihat isi di dalamnya. Ia harus masak, tapi yang ada hanya beberapa butir telur saja. Dengan cekatan, tangannya meraih beberapa telur dan membawanya ke dapur, menggorengnya dan meletakkan di dalam lemari makanan usang. Ia kemudian melangkah keluar rumah untuk menjemput neneknya. Langkahnya terasa berat, pikirannya menerawang. Bagaimana caranya ia bisa punya uang dan membantu ibunya? Apa ia harus kembali ke tubuh Rasti dan mencuri uangnya? Tidak, aku bukan pencuri. Gadis itu menggeleng, menentang pikirannya sendiri. Kacau. Apa aku harus bekerja ya? Apakah zaman sekarang ada pekerjaan yang bisa paruh waktu? Batinnya sempat menghentikan langkahnya beberapa saat. Ia kembali melanjutkan langkah menuju rumah bibinya yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Kepalan tangan Fanya yang beradu dengan pintu menimbulkan bunyi yang cukup gaduh, membuat si pemilik rumah serta-merta menyahut dari dalam. "Buka ajanya, pintu nggak dikunci." Seolah sudah paham siapa yang datang, ia begitu saja menyuruh Fanya untuk masuk ke dalam. Gadis penurut itu menekan handle pintu dan masuk setelah mengucap salam. Dua orang wanita yang amat dikenalnya sedang duduk berdampingan menonton siaran kesukaan, sinetron. Dengan langkah gontai, Fanya mendekat, menciumi punggung tangan mereka secara bergantian. "Tumben kamu jemput, biasa nenek bibi yang antar. Kamu kemana aja? Kok malas mandiin nenek dan antar jemput ke sini? Kasihan ibumu. Kalau saja aku tak repot mengurus anak dan tinggal dengan suamiku yang pelit itu, aku akan mengurus nenek seorang diri tanpa merepotkanmu," omel bibi, seraya menatap tajam ke arah gadis yang saat ini bersimpu di depan kursi roda neneknya. Fanya terperangah. Ya, dia lupa jika Rasti tak akan pernah mau mengurus neneknya. Gadis cuek itu berhasil membuat keluarganya susah
hanya dalam beberapa hari saja. Dorcas, tak seharusnya kamu bicara seperti itu. Harap maklumi, mungkin Vanya lelah. Buktinya hari ini ia datang menjemputku. Nenek dengan sayang membelai rambut hitam cucunya yang tergerai indah. Tapi Bu, maaf Bi, Vanya tak akan mengulanginya lagi. Gadis itu tertunduk menyesal. Sebisa mungkin ia menahan sesak dan pedih yang kontan membuat matanya berair. Ayo Nek, kita pulang. Vanya permisi Bibi. Gadis itu bangkit dan memutar kursi roda neneknya. Tak ada sahutan dari wanita yang ia ajak bicara. Ia hanya mendengus kesal dan melipat kedua tangannya di dada. Sedangkan nenek hanya menghela nafas pelan. Nenek pasti belum makan kan? Tanya Vanya saat mendorong kursi roda di antara jalanan tanah yang berbatu. Beberapa orang yang lewat menyapa dan Vanya hanya mengangguk. Ya, seperti biasa. Lauk di rumah bibimu itu hanya cukup untuk ia dan keluarganya saja. Sahut nenek. Vanya menghela nafas cukup kasar. Bibirnya bergetar mendengar jawaban nenek yang seperti tanpa beban. Ia kesal juga marah pada bibinya. Kenapa begitu pelit pada ibunya? Padahal jika dilihat, bibi bukan orang susah seperti ia dan juga ibunya. Suaminya seorang pekerja kantoran dan anaknya cuma 2. Apa sebegitu ruginya memberi makan sepiring nasi dan sepotong lauk untuk mengganjal perut ibu kandungnya sendiri? Miris, amat miris. Gadis itu dengan tangan yang lemah menekan gagang pintu dan membawa nenek masuk. Nenek tunggu ya, Vanya ambil nasi dan lauk, ucapnya dengan melangkah tergesa ke arah dapur. Tak menunggu lama, ia pun datang dan membawa sepiring nasi, juga telur yang tadi ia dadar. Bersimpu di hadapan neneknya dan menyuapi wanita renta dengan wajah sendunya. Vanya akan mencari kerja Nek, untuk membantu ekonomi keluarga. Nenek sekarang sabar. Vanya akan memberi nenek lauk yang layak. Lirinya di sela air mata yang tumpah. Rasti menatap sebuah mobil yang baru saja terparkir di halaman rumahnya. Seorang pemuda gagah dengan memakai hoodie berwarna grey keluar dari kendaraan roda 4 berwarna hitam itu. Gadis berambut pirang itu bangkit dan melangkah malas. Ia merasa terusik dengan kehadiran pemuda yang ternyata adalah Demian. Senyum terkembang di wajah tampannya, tapi hanya dibalas wajah datar Rasti yang seolah enggan melihat kedatangannya. Kamu gak senang aku datang? Sapanya. Satu kecupan hampir saja melayang di pipi mulusnya. Tapi dengan gesit Rasti menepis dengan tangannya. Gak enak dilihat orang. Biarpun gak ada orang tuaku di rumah, tapi bibi masih ada di dapur dan belum pulang. Rasti melengos dan duduk di sofa ruang tamunya. Ia kembali menatap layar TV dan tak menghiraukan Demian yang masih berdiri di ambang pintu. Hatinya mencelos. Selama ini Rasti selalu memujanya. Entah kenapa hari ini dia berbeda. Ia menelan ludah susah payah, seolah tersangkut di tenggorokan. Perlahan Demian mendekat dan duduk di seberang. Ia tak ingin dapat penolakan untuk yang kedua kali. Kamu kenapa Ras? Lagi dapat? Demian menatap nanar ke arah wajah Rasti yang datar. Gak, jawabnya singkat. Rasti pun tak tahu kenapa perasaannya seolah menguap dengan Demian. Dingin dan hambar. Yang ada di pikirannya sekarang malah sosok Titan yang terus berseliweran, membuat otaknya seolah terisi satu sosok itu saja.
Sebenarnya apa yang terjadi padanya? Apa ia mulai jatuh cinta pada pemuda berahang tegas dengan otot yang mencuat? Merasa tak dianggap, Demian bangkit dan menghentak kakinya. Ia begitu saja berlalu tanpa sepatah kata pun. Rasti yang melihat hanya memutar bola matanya. Sebenarnya ia kesal dengan semua sikap Demian yang amat ramah pada semua wanita. Selama ini, Rasti berupaya menganggap itu biasa saja. Tapi ternyata lama-kelamaan ia jengah juga. Untuk beberapa saat, Rasti menahan nafasnya. Dan kemudian ia hembuskan perlahan. Gadis bermata abu-abu itu bangkit dan melangkah menuju teras rumahnya, menghirup udara sebanyak-banyaknya. Tangan kanannya mencengkram dada, merasakan debaran jantungnya yang tak beraturan. Kenapa hatinya merasa tak karuan saat memikirkan Titan? Apa yang terjadi pada hatinya? "Nona, saya permisi pulang dulu." Sebuah suara lembut membuyarkan lamunannya. Rasti perlahan berbalik dan menatap wanita parubaya yang ada di belakang tubuhnya. Wanita itu menunduk hormat. Rasti menatapnya intens. Entah kenapa, rasa iba begitu saja menjalar menyentuh batinnya. Bayangan tentang rumah kumuh dan apa yang mereka makan begitu saja terlintas di benaknya. Ia pun mengingat wanita renta yang duduk di kursi roda, makan ala kadarnya. "Bibi, tunggu sebentar." Tiba-tiba saja, gadis angku itu berlarian menuju dapur dan membuka kulkas, meraih beberapa bahan makanan yang merupakan persediaan bulanan di rumahnya. Ia memasukkan daging, roti gandum, selai coklat, telur, kubis, dan beberapa buah-buahan ke dalam kantung kain berwarna merah. Dengan senyum yang terkembang, Rasti melangkah cepat menemui Bik Mina yang masih setia menunggu di teras. "Ini, Bi, bawa untuk anak dan orang tua Bibi." Rasti menyerahkan sekantung bahan makanan dengan lengkungan senyum di wajahnya. Bik Mina terhenyak, pupilnya membesar seolah tak percaya. Gadis yang biasanya berucap kasar dan sering memakinya itu tersenyum manis dan memberikan sesuatu untuknya. Hal yang ia rasa amat sangat mustahil dilakukan oleh orang sesombong Rasti yang memang punya segalanya. "Ambillah, Bibi." Rasti meraih tangan Bik Mina dan memaksanya untuk mengambilnya. Dengan susah payah, Bik Mina menerima barang pemberian majikannya. Terima kasih, Nona," ujarnya dengan terbata. Lagi, rasa haru kian menelisik relung jiwanya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Rasti merasakan rasa itu. Bukan cuma bahagia, tapi matanya menjadi panas dan seperti ada yang mendesak keluar. Sebisa mungkin, Rasti menahannya. Ia kemudian merogoh sesuatu di kantongnya dan memberikan 3 lembar uang merah untuk asisten rumah tangganya itu. "Apa ini, Nona?" Wanita di hadapannya itu termangu. Matanya berkaca-kaca menahan haru. Apakah hari ini adalah hari keberuntungannya? Rasti tak menjawab. Ia malah memanggil supir pribadinya dan menyuruh untuk mengantar Bik Mina. Bik Mina berulang kali mengucap terima kasih sebelum akhirnya ia pulang dengan mengucap syukur yang tiada henti. "Tumben, Bi, pulang ada bawaan, terus disuruh nganter lagi. Biasa cuek dan ketus si nona muda itu," cibir lelaki berkumis sembari tangannya tetap fokus di kemudi. "Entahlah, saya cuma bisa mengucap syukur atas kebaikannya," sahutnya.
yang disertai anggukan dari Pak sopir. Sementara di teras, Rasti masih berdiri dengan tangan yang menyentuh dadanya. Debaran itu semakin kencang. Tanpa ia sadari, ada sepasang mata yang sejak tadi memperhatikannya dari bangku taman. Sosok yang ternyata adalah maminya itu bangkit dan melangkah mendekatinya. Senyum terkembang melihat tingkah laku sang anak yang dianggapnya sudah banyak berubah. "Mami salut padamu, nak." Suara khas mami yang halus membuat Rasti tersentak. Gadis berambut pirang yang mewarisi rambut wanita yang ada di hadapannya itu hanya tersenyum simpul. "Terima kasih, Mami," jawabnya pelan. "Apa yang membuatmu membawakan Bik Mina barang seperti tadi? Kamu juga Mami lihat menyelipkan uang padanya." Selidik Mami yang menyorot manik abu-abu itu dengan intens. "Apa selama bekerja di rumah ini, Mami pernah ke rumah Bik Mina?" Rasti balik bertanya. Mami menggeleng pelan. "Mami tak punya waktu, Rasti," desisnya. Rasti berkeping sejenak. "Ya, aku lupa. Mami selalu tak punya waktu. Ini saja pasti karena Mami gak enak badan makanya di rumah, ya kan?" Cibir Rasti seraya menaruh pantatnya di kursi teras. Matanya memandang ke arah taman yang luas di hadapannya. "Bukan begitu, Rasti. Kamu harus paham bagaimana posisi Mami. Semua Mami lakukan demi kebahagiaanmu." Suara Mami yang halus perlahan meninggi. Lagi, Rasti bergeming. Jika biasanya ia menjawab ucapan Mami, hari ini sepertinya berbeda. Gadis yang punya hati batu itu perlahan melunak. Tak ada jawaban dari bibir mungilnya. Ia bangkit dan berlalu begitu saja, meninggalkan Mami yang masih mengomel tak terima dengan ucapan Rasti. Gegas, Rasti melangkah menuju kamarnya di lantai 2, merebahkan tubuh indah semampainya. Matanya terpejam, tapi pikirannya menerawang bebas. Tiba-tiba ada rasa kangen di hatinya. Bagaimana suasana rumah Fanya yang sederhana, makanan yang ala kadarnya, kasih sayang kedua wanita yang walau saat itu Rasti berucap kasar dan banyak membentak, mereka tetap baik dan selalu ada. Tak pernah ada raut kebencian dan terkadang mereka malah menjadi penengah. Tiba-tiba Rasti bangkit. Ia kemudian mengganti pakaiannya dengan kaos berwarna putih dan celana jeans. Sepatu kets putih menjadi pilihannya saat itu. Ia lalu... Halo para pendengar, saksikan terus kisah terjebak dalam tubuh Fanya ini ya. Jika para pendengar suka dengan kisah ini, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang memiliki kisah horor yang ingin dibawakan, silakan kirimkan ceritanya ke email suwarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Suwarna Lokaya. Bye.